Haleluya. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita awali hari ini dengan doa dan merenungkan kembali firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, di mana kami akan merenungkan kembali akan firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah sumber sukacita kami. Firman-Mu adalah sumber damai sejahtera. Firman Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu rahasia kekuatan bagi orang-orang percaya, buat saya, buat Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, adalah bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesukaan dari Tuhan itulah atau itu merupakan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita itu merupakan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Dan kita percaya bahwa sukacita yang datang dari Tuhan itu bersifat kekal. Beda dengan sukacita yang dunia berikan. Sukacita dari dunia itu tidak kekal, itu sementara. Tetapi sukacita dari Tuhan itu bersifat kekal, permanen. Haleluya. Saudaraku, sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi. Ya, tidak terpengaruh dengan keadaan atau kondisi. Sukacita dari Tuhan adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sukacita ini juga dirasakan oleh Nabi Habakuk. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18, dituliskan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, kata Habakuk, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu kata Habakuk. Bersukacita karena Tuhan itulah perlindungan dari Habakuk. Dan saat ini juga kita percaya, kita bersukacita karena Tuhan adalah perlindungan saya dan saudaraku. Nah, selanjutnya, sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang mempunyai dasar yang kuat. Kenapa? Kita bersukacita karena kita punya dasar yang kuat, yaitu janji-janji firman Allah.
Kalau saudara baca dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 25, dituliskan, sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Seperti Habakuk tadi berkata, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bila melihat fakta atau situasi yang terjadi dalam diri Habakuk, ya Habakuk 3 tadi, Habakuk punya alasan bersedih, dia punya alasan meratap, dia punya alasan putus asa. Tetapi ia tetap kuat atau mampu bersuka cita. Itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan fokus pada besarnya masalah atau situasi yang ada di sekeliling kita, melainkan arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia tidak membiarkan kita, Dia tidak meninggalkan kita. Puji Tuhan. Nah, kemudian sukacita dari Tuhan membuat kita kuat menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan. Kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Bukan hanya di waktu senang atau waktu susah, tetapi dalam waktu sulit atau susah sekalipun, kita harus tetap bersukacita. Peristiwa yang terjadi di penjara di Filipi ketika Paulus dan Silas berada dalam penjara dengan kaki terpasung. Dan itu bukan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Bahkan dikatakan di tengah malam keduanya menyanyikan puji-pujian kepada Allah, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, saudaraku yang terkasih, bagi orang percaya tidaklah sulit bersukacita di tengah masalah dan penderitaan. Mengapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita yang sanggup menolong kita, yang sanggup menjaga kita. Dan kita percaya sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya, bagaimana agar kita dapat bersukacita di segala situasi? Nah, hal yang pertama, milikilah persekutuan yang karib dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Jika kita menjauh dari Tuhan, kita akan kehilangan sukacita. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Nah, sebab itu, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mendekatlah kepada Tuhan dan hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber sukacita kami. Firman-Mu adalah sumber kekuatan kami. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi semua orang. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.